Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak atau Ibu dosen penguji ujian kinerja PPG tertentu tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Frigel Munari dengan NIM 2436242. Saya adalah guru program keahlian pemasaran dengan konsentrasi keahlian bisnis retail di SMK Negeri 47 Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta. Saya juga sebagai mahasiswa PPG tertentu tahun 2025 dari LPTK Universitas Pendidikan Indonesia. Pada hari ini saya akan menyampaikan materi tentang ruang lingkup bisnis pada pelajaran dasar-dasar pemasaran di kelas 10 bisnis retail. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah ya, saya lihat kalian penuh dengan semangat dan antusias sekali. Alhamdulillah kita masih diberikan nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan kita sehari-hari, yaitu proses kegiatan belajar mengajar di sekolah kita. Oke, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Ya, silakan. Siap. Memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bitu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Alhamdulillah. Semoga dengan berdoa kegiatan kita hari ini diberikan kemudahan, diberikan kelancaran, juga membawa manfaat bagi kita semua. Amin. Nah, sebelumnya Pak Frigel ingin mengecek kerapihan kalian. Coba semuanya berdiri. Ya, baju dimasukin ya semuanya ya. Alhamdulillah. Dasi pakai? Pakai. Oke, boleh duduk kembali. Coba dicek kolong mejanya apakah masih ada sampah? Tidak ada ya, karena kolong yang banyak sampah itu ya bisa bahaya ya bagi kesehatan kita ya. Ya. Selanjutnya Pak Frigel ingin mengecek daftar hadir kalian. Ya, Pak Frigel panggil satu-satu ya. Kalau laki-laki bilang hadir, kalau perempuan hadiroh. Ya. Ahmad Fajar Sidik jaga kantin. Ya. Desta Emeraldi, Dwi Novina hadiroh. Ya. Fazlika Risti hadiroh. Gatan Ahmad Syauki hadir. Ismi Aziza hadiroh. Kansa Destina Maharani hadiroh. Kaila Putri Andita hadiroh. Kaira Marvela jaga kantin juga. Karinina Ahmad Khaila Radiliani hadiroh. Lailatul Syifa Muhammad Rizki hadir. Muhammad Fatir Muhammad Fahri Al-Farisi, Naswa Aulia, Nazril Irham Bustami sakit. Nazwa Safitri, Putri Humaira, Raditya Brahmanto, Rangga Dwi Sunjaya, Safila Sayati, Sahara Trianingrum, Kisha Cayara, Tria Febriansyah, Wanda Hafifah, Zahratun Nisa sakit ya. Berarti yang sakit tadi hanya 2 orang ya, Nazril dan
Zahra. Lalu ada 3 orang tadi ya yang menjaga kantin dan menjaga mat. Alhamdulillah. Nah, agar kita lebih semangat ya, mari kita sama-sama menyanyikan lagu nasional, yaitu lagu Garuda Pancasila. Ayo semuanya berdiri nak, biar lebih semangat ya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, silakan duduk kembali. Ya, terima kasih kepada anak-anak yang sudah menyanyikan lagu nasional Garuda Pancasila. Nah, ya alhamdulillah sekarang kalian sudah belajar ya di minggu ini ya. Di minggu kedua, kemarin sebelumnya udah ketemu sama Pak Frigel ya. Kita perkenalan kemarin, lalu kalian menyampaikan alasan kalian masuk jurusan pemasaran ya. Lalu di minggu sebelumnya kalian melaksanakan apa kemarin nak? Melaksanakan MPLS ya, masa pengenalan lingkungan sekolah. Kalian diperkenalkan ya lingkungan sekolah kita ya, dari ruangan, dari nama-nama guru, lalu eskul ya, kemarin di Jumat terakhir ya demos eskul. Lalu sebelumnya ada pemateri-pemateri, ada dari kepolisian, dari puskesmas, dari BNN, juga dari perusahaan ya, agar kalian lebih tahu ya, lebih tahu nanti ya, nanti kalian kedepannya mau kuliah atau mau bekerja atau mau berwirausaha ya. Kalau dari kepolisian sosialisasi tentang anti tawuran, dari BNN ya anti narkoba, dari puskesmas PHBS ya. Apa PHBS Naswa? Pola hidup bersih dan sehat. Alhamdulillah. Nah, sekarang kita udah masuk ke materi ya, yaitu pelajaran dasar-dasar pemasaran ya, karena bukunya belum ini ya, belum pinjam ya kalian ya. Nanti yang ada dulu ya anak ya, buku paketnya. Oke. Yaitu materi tentang proses bisnis bidang pemasaran di berbagai industri ya. Industri. Oke. Tujuan pembelajaran yang akan dicapai adalah peserta didik mampu menjelaskan ruang lingkup bisnis dalam bidang pemasaran dengan tepat.
Ya, jadi setelah mempelajari materi ini, kalian diharapkan tuh ya peserta didik mampu menjelaskan ruang lingkup bisnis dalam bidang pemasaran dengan tepat. Yang kedua, peserta didik mampu memahami konsep pemasaran dengan benar. Yang ketiga, peserta didik mampu menganalisis jenis-jenis kegiatan bisnis dengan tepat. Yang terakhir, peserta didik mampu mendeskripsikan proses bisnis dalam bidang pemasaran pada berbagai jenis bidang industri. Ya. Penilaian yang akan Pak Frigel gunakan, yang pertama adalah aspek sikap. Ya, Pak Frigel mengambil dari profil pelajar Pancasila. Mandiri, kreatif, gotong royong, dan bernalar kritis. Lalu aspek pengetahuan. Nanti kalian juga mengerjakan LKPD dan nanti ada asesmen formatif di akhir pelajaran. Yang ketiga adalah aspek keterampilan. Ya, ketika kalian diskusi sama teman kamu, lalu ketika presentasi, ya itu yang penilaian yang akan Pak Frigel lakukan. Jelas semuanya, Nak? Jelas. Ya. Biar semangat. Ya, biar tambah semangat. Kita tepuk ini ya, biar semangat ya. Kita melakukan tepuk semangat ya. Pak Frigel kasih abah-abah dulu ya. Kalau tepuk 1 kalian bilang yes. Tepuk 2 kalian bilang oke. Tepuk 3 kalian bilang semangat. Tepuk 4 konsentrasi. Tepuk 5 giat belajar. Ya, kita coba enak ya. 1, 2, 3. Tepuk 1. Yes. Tepuk 1. Tepuk 2. Oh. Tepuk 3. Semangat. Tepuk 4 konsentrasi. Tepuk 5 giat belajar. Tepuk semangat. Semangat. Alhamdulillah. Ya. Tangan ya. Nah, oke. Sebelumnya ya, Pak Frigel ingin bertanya kepada kalian, Nak. Apa sih pengertian bisnis? Ada yang tahu? Apa pengertian dari bisnis? Tentang kegiatan usaha, Pak. Ya, Sifah? Tentang kegiatan usaha. Kegiatan usaha? Kegiatan usaha. Iya, betul. Bisnis adalah kegiatan usaha. Tapi kurang lengkap. Sedikit lagi ada yang tahu, Nak? Saya. Apa, Ismi? Kegiatan usaha yang bertujuan untuk mendapatkan laba atau keuntungan. Nah, ya. Kegiatan usaha ada apa? Bisnis adalah kegiatan usaha yang dilakukan oleh seseorang, pribadi ataupun kelompok, ya, organisasi atau kerennya perusahaan yang bertujuan memenuhi kebutuhan masyarakat, juga mendapatkan keuntungan. Nah, itu ya. Jadi itu dari pengertian bisnis. Lalu apa sih, Nak, langkah-langkah dalam memulai bisnis? Ada yang tahu? Kaila? Cakep, tepuk tangan, Nak. Ya. Ya. Jadi sebelum kita melakukan bisnis ya, langkah-langkahnya kita membuat perencanaan ya. Produknya apa yang mau dibuat ya, bisa barang ataupun jasa dengan memperhatikan kebutuhan dan keinginan konsumen. Ya, itu tadi kita membuat perencanaan dulu dengan matang. Boleh juga kita mengikuti tren ya, mengikuti tren bisnis apa nih yang ada, boleh ya. Tapi kita dengan kita modifikasi ATM ya, kita amati, lalu kita tiru, lalu kita modifikasi ya, luar biasa kalian. Nah, oke. Jadi ya, sebelum Pak Frigel menjelaskan ya, mari kita sama-sama menonton
video ya, menonton video yang akan diputar. Ya, tolong disimak dengan baik ya nak ya. Dan yang terakhir ada promosi. Selanjutnya kita akan memasuki pembahasan pada pemasaran konvensional dan pemasaran digital. Yang pertama adalah pemasaran konvensional. Tadi ya, sebelum membuat bisnis tadi langkah yang pertama tadi apa nak? Langkah pertama dalam membuat perencanaan, membuat daftar ya, daftar kebutuhan. Kira-kira di lingkungan kita, kira-kira apa nih barang-barang atau jasa apa yang dibutuhkan oleh masyarakat namun belum ada. Nah, itu nanti bisa kalian jadikan ide bisnis. Juga dari apa nak? Ide bisnis tuh bisa dari diri kita sendiri, bisa dari internal, bisa eksternal. Dari internal, dari hobi ya. Rizky, hobinya apa Ki? Kamu memelihara burung. Bisa nggak jadiin bisnis? Apa ya, jual beli. Nah, ini Pak Prigel akan membacakan petunjuk kerjanya aja langsung ya nak ya, karena tadi kan udah dijelasin kan identitas mata pelajaran, tujuan pembelajaran ya. Petunjuk kerja, silakan kalian duduk bersama kelompoknya. Udah? Lalu perhatikan video yang diputar oleh guru. Sudah tadi ya? Sudah. Lalu setelah menonton video tersebut, ya, jawablah pertanyaan berikut. Apa yang kalian lihat dari video tersebut? Lalu hal menarik apa yang kalian ingat dari video tersebut? Ya, nanti dijawab di LKPD. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, diskusikanlah pertanyaan-pertanyaan yang tercantum dalam LKPD. Ya, ini. Ya, di lembar yang kedua ada 4 pertanyaan. Ya, diskusikan pertanyaan tercantum dalam LKPD ini, lalu jawablah pertanyaan berikut dan diskusikan dengan guru jika masih ada hal yang belum difahami. Tulis hasil diskusi kalian pada kolom yang tersedia. Nanti perwakilan setiap kelompok memaparkan hasil diskusinya di depan kelas. Jadi pertanyaannya ini ada 4 ya nak ya. Ada 4 pertanyaan. Nomor 1, nomor 3, nomor 1 sampai nomor 3 kalian tulis jawabannya di lembar LKPD yang tersedia. Untuk nomor 4 ya, untuk nomor 4 pertanyaannya kan kalian mencari informasi tadi itu ya, tadi dari jenis kegiatan usaha yang ada di lingkungan sekitar kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kelompok 1 ini mempresentasikan hasil LKPD dan analisis dari produk bisnis yang akan kami analisis, yaitu roti sweet. Sebelumnya kita bakal menjelaskan hasil LKPD kita dulu. Oke, yang pertanyaan pertama adalah jelaskan tentang pengertian bisnis, pemasaran, serta peran pemasaran dalam bisnis. Jawaban dari kelompok kami adalah bisnis adalah kegiatan yang dilakukan oleh individu maupun organisasi yang melibatkan proses pembuatan, pembelian, penjualan, atau pertukaran barang maupun jasa dengan tujuan menghasilkan keuntungan. Lalu pertanyaan yang kedua adalah jelaskan langkah-langkah atau tahapan dalam proses bisnis. Jawaban dari kelompok kami adalah 1. Menganalisis kebutuhan ataupun tujuan produk. Yang kedua, perencanaan dan desain proses. Lalu yang ketiga, pelaksanaan proses. Yang keempat, evaluasi. Dan yang terakhir adalah perbaikan. Lalu pertanyaan terakhir adalah jelaskan manfaat dari kegiatan bisnis baik untuk pelaku bisnis maupun bagi masyarakat dan pemerintah. Manfaatnya itu 1. Penciptaan keuntungan. Kedua, pengembangan diri. Lalu yang ketiga, pencapaian tujuan.
Selanjutnya kita bakal ngejelasin dari hasil presentasi kita, yaitu bisnis roti sweetie. Nah, di sini kita bakal ngejelasin dari produk roti sweetie-nya, pemasaran dan penjualan, pengembangan usaha, distribusi, keuangan dan sumber daya manusia serta legalitas dan perizinan. Nah, dari produk roti sweetie ini kita bisa dimulai dari roti tawar, roti manis, roti isi, hingga roti specialty seperti roti gandum, roti sobek, dan roti lain-lainnya. Nah, pembuatan roti ini itu dengan cara rotinya dibelah dua, roti tawar dibelah dua, itu dicampurin sama coklat dan diberi topping, lalu dimasukkan ke dalam pengemasan dan dibekukan ke dalam freezer untuk beberapa saat. Setelah itu baru dijadikan bahan penjualannya. Nah, produk ini fokus pada penggunaan bahan-bahan alami seperti rendah gula atau bebas gluten untuk memenuhi permintaan konsumen yang peduli akan kesehatan. Nah, yang ketiga ada pengembangan usaha, yaitu satu inovasi produk, yaitu terus mengembangkan produk baru dan untuk memenuhi kebutuhan pasar yang berubah, seperti roti dan varian baru sesuai dengan tren pasar. Yang kedua, peningkatan kualitas produk dan pelayanan, yaitu memastikan produk berkualitas baik dan memberikan pelayanan yang memuaskan kepada pelanggan. Ketiga, manajemen operasional, yaitu mengelola persediaan bahan baku, proses produksi, dan pengiriman produk dengan efisien. Keempat, analisis keuangan, yaitu memantau kinerja keuangan, membuat laporan keuangan, dan melakukan perencanaan keuangan untuk keberlangsungan usaha. Dan yang terakhir yaitu CCR atau edukasi, yaitu mengadakan pelatihan membuat roti untuk anak sekolah atau ibu rumah tangga. Selanjutnya yang keempat, distribusi roti sweetie. Distribusi langsung melalui toko milik sendiri atau gerai resmi roti sweetie, cocok untuk menjaga kontrol mutu dan membangun brand image langsung ke pelanggan. Sekian. Sekian presentasi dari kami. Kita di sini buat buka sesi tanya jawab. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke, Boleh, Wanda. ya. Silakan Wanda, ada yang ingin bertanya? Ada yang ingin tanya? Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wana Kafifa dari kelompok 2 ingin bertanya, apa perbedaan roti sweetie dengan roti lain? Nah, ya. Ini izin menjawab, perbedaan roti sweetie dan roti lainnya yang sudah dijelaskan tadi itu ada dari tekstur rotinya, terus rasa dan gula yang digunakan itu cukup rendah dari golongan roti biasanya. Selanjutnya, siapa target konsumen dari roti sweetie? Oke, izin dijawab ya. Karena produk ini sedang lagi ngetren-ngetrennya di kalangan masyarakat, jadi roti ini target pasarnya itu seluruh lingkungan masyarakat yang sudah ada produk yang dijual di dekat rumahnya. Terima kasih kepada kelompok 1 yang sudah mempresentasikan hasil LKPD-nya. LKPD-nya boleh dikumpulin, Nak? Coba Frikil, Nak. Ya, makasih ya, Nak. Ya, tadi produk yang dianalisis yaitu adalah roti sweetie. Ya, tadi dijelaskan dengan sangat jelas ya. Oke, terima kasih Pak Frigel juga baru tahu ya. Roti sweetie ya, roti dengan teksturnya yang lembut, lalu penggunaan gula yang walaupun manis tapi kadar gulanya rendah ya. Jadi bisa untuk kesehatan kita. Alhamdulillah kita sudah melaksanakan presentasi kelompok tadi dari kelompok 1, kelompok 3 dan kelompok 5 tentang ruang lingkup bisnis ya, ruang lingkup bisnis dari jenis-jenis usaha yang ada di sekitar kalian. Tadi ya ada roti sweetie, lalu ada barbershop, juga kopi jago. Semoga dengan presentasi tadi bisa menambah wawasan kita ya. Tadi kita mendapatkan banyak informasi kan, informasi dari produk, lalu strategi pemasaran, bagaimana cara mempromosikannya, juga selalu melakukan inovasi ya, inovasi produk ya, menciptakan produknya sama roti. Tapi apa kelebihan dari roti sweetie tadi ya? Ada nilai plus, ada nilai
plusnya ya. Ada pembedanya gitu ya. Nah, untuk lebih memahami materi ini ya, Pak Prigel ingin mengukur atau memberikan tes ya. Apakah kalian sudah sejauh mana kalian sudah memahami materi yang kita pelajari pada hari ini. Pak Prigel sudah membuat tesnya di Quizizz. Ya, nanti akan Pak Prigel share ya. Baik, Pak. Baik, yuk silakan dikerjakan, Nak. Nah, udah bisa. Nah, yuk dibuka Quizizz-nya ya. Yuk dibuka. Nak, Quizizz-nya dibuka, Nak. Hanya 8 pertanyaan ya. Bagaimana? Gampang soalnya? Bagaimana, Nak, perasaan kalian setelah mempelajari materi kita pada hari ini? Senang nggak? Nggak semuanya dulu. Semuanya senang nggak? Bagaimana perasaan kalian? Senang atau sedih? Senang. Alhamdulillah. Nah, lalu apa materi yang sudah kalian pahami dari materi ini? Saya, Pak. Ya, Karenina. Saya masih senang, terus saya juga jadi lebih tahu apa itu bisnis dan langkah-langkah cara membuat bisnis. Ya, alhamdulillah. Ya, tepuk tangan dong ya. Setelah mempelajari ke materi kita hari ini, Karenina jadi lebih paham tentang apa sih bisnis, lalu langkah-langkah langkah-langkah sebelum memulai bisnis. Lalu ada nggak materi yang masih dianggap sulit, Nak? Ya, Salsa? Iya. Tentang strategi pemasaran. Ya, Salsa masih belum memahami tentang strategi pemasaran. Nah, insya Allah nanti untuk pertanyaan Salsa, strategi pemasaran nanti akan kita pelajari di pertemuan berikutnya. Nanti kita akan belajar ya analisa SWOT. Ya, pernah dengar analisa SWOT? Ya, strength, weakness, opportunity, threat. Ya, membuat kelemahan, peluang dan ancaman. Juga kita akan belajar tentang analisa STP. Pernah dengar STP? S-nya segmenting, T-nya targeting, P-nya positioning. Ya, segmentasi pasar, demografi dari jenis kelamin, usia, hobi, ya, pelajar, mahasiswa atau profesinya, ibu rumah apa profesinya, ya. Begitu nanti kita akan mempelajari itu ya Salsa ya. Jadi untuk pertanyaan Salsa nanti insya Allah akan kita pelajari di pertemuan berikutnya. Ya, ada yang ingin memberikan tambahan lagi? Atau pertanyaan, ada yang ingin menambahkan, ada yang ingin apakah ada yang masih ingin bertanya atau memberikan tambahan? Tidak ada. Ya, yaudah, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Semoga pembelajaran kita hari ini ya bisa menambah wawasan kita tentang ruang lingkup bisnis dalam pemasaran. Dan juga bisa bermanfaat bagi kita. Siapa tahu nanti kalian ada yang ingin menjadi pebisnis, ada yang ingin berwirausaha. Ya, semoga insya Allah materi kita insya Allah bermanfaat. Ya, mungkin itu saja ya materi yang Pak Prigel sampaikan pada hari ini. Pak Prigel mengucapkan terima kasih kepada kalian semua sudah aktif ya mengikuti pembelajaran baik dari diskusi maupun presentasi. Juga ada yang bertanya. Pak Prigel mengucapkan terima kasih banyak. Baik,
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.